Kasihan kasihan Selamat siang, perkenalkan nama saya Regina Tasya Simatupang. Saya dari kelas 7, asal sekolah dari SMA Negeri 23 Batam. Mata pelajaran biologi, guru mapel Pak Iqbal SPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh guru saya Pak Iqbal. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh gambar ekosistemnya, dan saya akan menjelaskan bagian yang pertama itu ada komponen ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik itu adalah kondisi fisik maupun kimia yang berada di dalam suatu lingkungan ekosistem. Kalau komponen biotik itu komponen yang ada di alam dan terdapat semua makhluk hidup. Ini adalah contoh dari komponen abiotik dan komponen biotik. Di sini biotik itu ada bakteria, ada fungi, ada plants, ada archaea, ada animals, ada protosis. Kalau yang abiotik itu ada air, ada salinity, ada soil, ada temperatur, ada light, ada water, ada minerals, terus ada humanity. Dan yang kedua, kita masuk ke interaksi antar komponen ekosistem. Organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi yang bersifat positif, negatif, netral, atau kombinasinya. Beberapa tipe dari interaksi antar spesies itu ada netralisme, komensalisme, parasitisme, mutualisme, kompetisi atau persaingan, dan predasi. Ini adalah contoh gambar dari interaksi antar spesies. Dan yang ketiga itu kita masuk ke aliran energi. Nah, aliran energi. Energi itu apa? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, aliran energi itu kan ada dua. Ada rantai makanan dan ada jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan adalah serangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu yang memiliki peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Dan yang kedua itu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu sendiri adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tinggi tetapi saling berhubungan dalam suatu lingkungan ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rantai makanan yang ada padi, ada tikus, ada ular, dan ada burung elang. Seperti padi dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang dan diuraikan oleh jamur. Dan yang kedua ada contoh dari gambar jaring-jaring makanan. Di sini ada padi, ada burung, ada musang, ada elang, tikus, dan pengurai. Padi sebagai produsennya, burung dan tikus sebagai konsumen satu, musang dan elang sebagai konsumen dua. Dan masa yang keempat itu adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat tropik yang secara berurutan menurut rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, piramida ekologi ini kan ada tiga tuh. Ada
Yang kedua, ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan seluruh total organisme pada setiap tingkat trofiknya. Dan yang ketiga, ada piramida energi. Nah, piramida energi itu adalah piramida yang menunjukkan jumlah energi pada setiap tingkat trofiknya. Dan ini adalah contoh dari gambar piramida jumlah. Ini yang pertama ini ada yang kedua piramida biomasa dan yang ketiga ada piramida energi. Dan masuk kita yang kelima, produktivitas. Nah, produktivitas itu adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, pertambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Nah, piramida produksi ini kan ada produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang kedua dari produktivitas tersebut. Yang pertama, produktivitas primer. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Yang kedua, ada produktivitas sekunder. Nah, produktivitas sekunder itu adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme sebagai tingkat konsumen. Dan yang keenam, kita itu masuk ke ada dari produktivitas itu dan yang keenam kita masuk ke daun biogeokimia. Daun biogeokimia itu ada 6. Ada daun karbon, daun nitrogen, daun air, daun fosfor, dan daun belerang sulfur. Di sini saya akan menjelaskan ke-6 tersebut. Nah, daun karbon. Daun karbon itu unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa anorganik CO2 baik di darat maupun di air akan diolah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, daun air. Daun air berbeda dengan daun biogeokimia lain karena sebagian besar aliran terjadi bukan melalui proses kimia melainkan proses fisik. Air mempertahankan bentuknya sebagai HO2 kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, ada daun nitrogen. Nah, unsur yang paling penting dalam kehidupan yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat atau DNA atau RNA. Sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Namun, sebagian besar organisme baik tumbuhan atau hewan tidak dapat memanfaatkan N2 bebas di udara. Dan yang keempat, ada daun fosfor. Fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat dan penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat. Yang kelima, yang terakhir ada daun belerang sulfur. Nah, daun belerang ini terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Ini ada gambar-gambar dari ke-6 unsur tersebut ya kan, daun tersebut. Ini ada gambar daun karbonnya, dan ini ada gambar nitrogen, dan yang ini ada gambar daun air, dan yang ini ada daun fosfor, dan yang terakhir ada daun belerang sulfur. Sekian dari penjelasan saya.
Pertanyaan pertamanya itu adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fungsi atau abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau area tertentu. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa peran sinar matahari bagi kehidupan dalam ekosistem. Perannya itu adalah sebagai proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang memiliki peran sebagai sumber makanan atau produsen primer. Pertanyaan yang ketiga itu, prediksikan apa yang akan terjadi jika produsen dalam ekosistem itu punah, berikan alasanmu. Nah, alasan saya itu bisa menyebabkan ekosistem terganggu. Dampaknya akan mempengaruhi keseimbangan rantai makanan karena apabila produsen dalam ekosistem itu punah, maka konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya akan juga mengikuti akan punah. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan simbiosis? Sebutkan dan berikan contohnya. Nah, simbiosis itu adalah hubungan atau interaksi dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Nah, simbiosis itu kan ada 3 tuh. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti lebah dan bunga. Yang kedua ada komensalisme. Komensalisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan dan satu pihak merugikan. Contohnya seperti ikan remora memakan sisa-sisa dari ikan hiu. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling merugikan. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Dan pertanyaan yang terakhir itu ada, berdasarkan jenis makanannya, sebutkan macam bentuk-bentuk hewan dan berikan contohnya. Nah, berdasarkan jenis makanannya itu kan ada 3 tuh. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, singa, dan serigala, dan masih banyak macam lainnya. Yang kedua ada herbivora, itu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kerbau, kuda, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu ada omnivora. Omnivora itu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan seperti ayam, bebek, beruang hitam, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari